أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقال أيضا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربي فبعزتك وجلالك أين أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jum'ah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, di hari yang mulia ini nasitinaja ifataraka syukuru kata mapoji lauriolona po Allah Subhanahu wa taala. Regau engkana engkamana ki lola ria selebo na tanay nasibawe tepe matugengken rilalang atitta. Salawa nama pasalama lauri pangulutan Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh panutan suri toladan akka coera lauri di emanang ya simata masarro maelo salama rilino nannia simata masarro maelo salama resorimun rinna pun Allah Ta'ala. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Parallo ripaham madece makkada ya romati resorimun rinna pun Allah Ta'ala di akhirat. Tidak ada nabi yang berani dan mampu menghadapkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Resubun rinna po Allah taala de gaga sisa seddi muah nabi berani mangolongi umatna riolona po Allah taala sangadinna nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan ni riwayatuna purana po Allah taala na fakamu nalino na inapa po Allah taala na farentangan ni malaikat Israfil peniup sangkakala yang kedua pertanda hari kebangkitan. Yauma yunfakhu fis sur fata'tuna afwaja. Riwayatuna po Allah taala na farentangi malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua pertanda hari kebangkitan agar na tokomanan na sininna ummai na inapa berbondong-bondong dihalau dikumpulkan sedion rong pura na pasadia po Allah taala yang hari itu di padang mahsyar. Jamaah yang dimuliakan Allah, tinyami bawang idip pak yang dikumpulkan oleh Allah mapamula umat marioloi sampai umat akhir zaman. Maka dia Allah Ta'ala kul, katakan wahai Muhammad, wadangi Muhammad umatmu, innal awwalina wal akhirin, majappu umat rioloi, umat yang terdahulu, wal akhirin, umat marimondrie, umat yang terakhir, la majmu'una ila miqati yauma ma'lum. Maka dia Allah Ta'ala pasti akan dibangkitkan dan dihalau, dikumpulkan dalam satu tempat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari itu di padang mahsyar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
engka sedi keadata pak wattuta ifatokor fa Allah Ta'ala dan dikumpulkan di halau di padang mahsyar. Ada satu kondisi dan keadaan kita yang sangat memprihatinkan pada waktu itu. Ya naritu pa Allah Ta'ala na parentangangi matanna assoe turung sejak kami bawa pole ulutta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu memerintahkan matahari turun sejengkal di atas kepala manusia. Kita bisa bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kondisi dan keadaan kita pada waktu itu, bagaimana cuaca sangat panas pada waktu itu. Sejak kami bawang matanna soy na paturu po Allah Ta'ala pole riulunna rupatawi. Jangankan sejengkal pak, sekarang ini berjuta-juta mil menurut ahli astronom. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan matahari itu daripada bumi. Nah, rasakan mopi asangi pelah. Bagaimana kiranya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala napaturu sejak kami bawang pole ulutta. Kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya pak. Gangkannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala agas nasi kerak-kerakan ni ummai. Engkau saya di kelompok merang gora puang ya komenenge onrokku risuruga fatama nama gati risuruga ya komenenge onrokku di ranaka fatama nama gati ranaka. Nah tarupelana pak jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan dikisahkan ada sekelompok manusia turu pusukna banjir sampai mata kakinya. Engkau saya di kelompok turu pusukna membanjiri sampai lututnya. Ada juga membanjiri sampai perutnya. Engkau tahu banjir sampai tenggorokannya. Bahkan engkau saya di kelompok berenang-renang di atas keringatnya sendiri. Sekira-kira nulle kapang dosa yang pernah dia lakukan pada waktu hidup di alam dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu kondisi keadaan yang sangat genting pada waktu itu, agar napa hadiri pa Allah Ta'ala sidang terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan persidangan terakhir. Ya simata napa hadirin pa Allah Ta'ala 5 nabi yang akan dimintai pertolongan umatnya untuk menghadapkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihadirkan pada waktu itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dihadirkan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan begitu pula dihadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar riwayatuna fahadir Nabi Adam, agar pada launa umma mangolo riolona Nabi Adam. Si mata melo tulungangi ummae mangolo riolona pong Allah Ta'ala sarekom mangi magatti ribattama rilalanna immagi risuruga iya regari ranaka. Agana makkada ummae ya Adam isfah lana anta abu bashar. Hai Adam, hadapkan kami di hadapan Allah angolaki magatti riolona pong Allah Ta'ala sarekom mangi nafattama kirilalanna onrongewe ing magi suruga iya ranaka. Anta Abu Bashar nasaba iko bapakna tolinoi karena engkau bapaknya manusia. Nabi Adam adalah seorang nabi yang paling pertama diturunkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam adalah manusia yang paling pertama merasakan fasilitas di dalam surga. Naik ya jamaah dimulakan Allah. Aga na puada na pebali na Nabi Adam lauri ummae lastuhunakum inni akhafullah. Maka dia Nabi Adam sesungguhnya ia metau ka mangolor pong Allah Ta'ala nafsi nafsi alaiku tommi. Nabi Adam alaihissalatu wassalam metau mangolor lauri pong Allah Ta'ala pada waktu itu. Apa yang menyebabkan Nabi Adam metau mangolol oleh Allah Ta'ala? Yang menyebabkan Nabi Adam takut menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sabab sedimi bawang alasanna ya naritu maka dia Nabi Adam pura kak melanggar larangan Allah satu kali.
Saya pernah melanggar larangan Allah satu kali ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam rilalanna suruga nainapa ya cam madaperi seddi pohong yang itu buah khuldi nekia lantaran termakan bujuk rayu syaitan laknatullah. Nabi Adam bukan mendekati malah memakannya. Ya rosabana Nabi Adam metau mangolo lari Allah Ta'ala nasabak pure melanggar larangan Allah beka ciceng. Pertanyaannya zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang hidup di alam dunia ini 1001 macam larangan Allah kita langgar. Agak berani mukiga mati mangolo riolona Allah Ta'ala. Nabi Adam cicemi bawa melanggar. Nami tahu mangolo lari Allah Ta'ala. Padahal beliau adalah Nabi yang pertama, Nabi yang sudah pernah merasakan fasilitas dalam surga. Minta umopa mangolo lalu Allah Ta'ala lebih-lebih bangsa ini pak. Akan makna Nabi Adam idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Padahal mana kurida Nabi Nuh? Nule kapan Nabi Nuh? Naule mangolak kuri Allah Ta'ala. Pada waktu itu umat berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Ya Nuh isfah lana anta buthani. Hai Nuh, hadapkan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena engkau adalah bapa keduanya manusia. Nabi Nuh dimintakan pertolongan umat untuk menghadapkan di hadapan Allah. Agan asas dia napai bali si Nabi Nuh pada apa balinna Nabi Adam. Maka dia Nabi Nuh lastuhunakum inni akhafullah. Ya soe dewe la tulungi alemu nafsi nafsi alekut tommi inni akhafullah mitau ka mangolo laur Allah Ta'ala. Jamaah yang dimulakan Allah, Nabi Nuh adalah seorang nabi, bapak keduanya manusia. Mitau mobal mangolo laur Allah Ta'ala agak pasabari yang menyebabkan Nabi Nuh takut menghadap di hadapan Allah. Karena Nabi Nuh pernah berdoa kejelekan. Furai marelau rifung Allah Ta'ala kebinasaan kepada umatnya. Nabi Nuh yang membuat Nabi takut menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Nuh pernah dalam kehidupannya berdoa kejelekan kepada umatnya. Doa Nabi Nuh ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya Rab la tatar alal ar minal kafirin dayyara. Puang ajak lalo tapuata sedimua. Jangan engkau biarkan satupun orang kafir ya Allah hidup di alam dunia ini. Inilah yang menyebabkan Nabi Nuh takut menghadap di hadapan Allah. Nasabak purai melo ketidakbaikan, memintakan kejelekan kepada umatnya. Pertanyaannya, hidup pak agama berani mukiga mangolo lauri Allah Ta'ala. Nah dalam kehidupan kita sehari semalam ini 1001 macam kalimat-kalimat kejelekan kita lontarkan kepada saudara-saudara kita. Mungkin lantaran berbeda partai, mungkin lantaran berbeda paham, mungkin lantaran berbeda warna dan lain sebagainya. Karena lantaran perbedaan itu terlontarlah kalimat-kalimat kejelekan. Tidak sedikit kita mendoakan keburukan kepada saudara-saudara kita. Padahal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan senjata oleh lisannya dan mampu dipergunakan untuk berdoa kepada Allah. Berani ke muka mangolo lari Allah Ta'ala. 1001 macam doa kejelekan yang kita lontarkan kepada saudara-saudara kita. Akan kata Nabi Nuh, idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Maka umat pergi berbondong-bondong menghadap kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, isfah lana anta khalilullah. Hai Ibrahim, hadapkanlah kami di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Angolaki magati riolona po Allah Ta'ala. Sarekom mangimatama kiri laletta imagi suruga iya regaranaka. Nasaba iko Nabi diberi gelar Khalilullah. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah? Nabi yang paling takut di hadapan Allah. Karena ada kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mangol masumpah dari Allah Ta'ala, melaksanakan ibadah solat sesuai dengan apa yang diperintahkan pada zamannya.
sekilo, 1 kilometer saja yang kalinga rede bangsa tahu atinna wattunna masompa lauri pangala ta'ala. Ya to sidi Pak, kapan hati ini bergetar rede watutta tetonga sumpajang. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah, Nabi yang paling dekat dan paling takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Ibrahim juga pun mengatakan, maka dato pada Nabi Ibrahim, lastuhunakum inni akhafullah, sitonganna yesoy dewe la tulungi ailemu, nafsi nafsi alikutommi inni akhafullah, sitonganna metau ka mangolor pengan Allah taala. Apalagi yang menyebabkan Nabi Ibrahim takut menghadap di hadapan Allah? Ternyata jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan Nabi Ibrahim takut menghadap di hadapan Allah lantaran Nabi Ibrahim pernah pure ma belle fatuo, pernah berbohong kebaikan ketika dia hidup di alam dunia. Ma belle fatuo, berbohong kebaikan dalam kehidupannya 3 kali. Inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim takut menghadap di hadapan Allah. Salah satu kebohongannya Nabi Ibrahim, riwayat tunai tanai niga hancuru manangi puata akan nama kada Nabi Ibrahim tinaya tanai rumalopoy. Kebohongan kebaikan. Inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim takut menghadap di hadapan Allah. Pertanyaannya Pak, apakah berani kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di alam dunia ini 1001 macam kebohongan? Itu pun betul-betul kebohongan, bukan kebohongan kebaikan. Beranikah kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah dimulakan Allah, agar nama kadasi Nabi Ibrahim, idhabu ila Isa, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Pada lau mana ko melotulun ri Nabi Isa. Gangkana ummai mangolo ri Nabi Isa. Nabi Isa tidak mengucapkan dosa dan tidak mengucapkan amalan, pahala dan lain sebagainya. Nekia tapa makadana letuna ummai riolona agar nama kada Nabi Isa alaihi salatu wassalam sitonganna ye wetue yesoe de gaga Nabi maulle mangolang ummakna riolona pong Allah taala sangadinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattunna Nabi Isa alaihi salatu wassalam na puada na tepuasanna Nabi ta gangkana pacapurang adanna Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenapa yang kalinga di pala-palana di pinggir sungai Kal-Kausar ada satu sosok manusia yang mulia dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rela sujudna Pak. Marana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Rabbi fa bi izzatika wa jalalika aina ummati. Ya Nabi Pak, matajang inatajang ummakna riwirinna sungai Kal-Kausar dalam keadaan bersujud. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rabbi fa bi izzatika wa jalalika aina ummati. Ya Allah, karena kebesaran dan keagunganmu aina ummati, tege ummatku puang. Bayangkan jamaah yang dimulakan Allah, na tarupa pojinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lauri di ummatna. Nabi-nabi yang lain sibuk mofa na Allah tulungi alena neke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain sibuk memintakan pertolongan dirinya pribadi. Neke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena natepui asanna winena dena la tulungi anak pona. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rabbi fa bi izzatika wa jalalika aina ummati, tege ummatku puang. Saking cintanya Nabi kepada kita. Pertanyaannya jamaah dimulakan Allah, sudah sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyaknya saudara-saudara kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak terbukti dari lisannya. Riwayat tunai rampe asanna Nabi ta dek muni nengka masalawat laur Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka de Nabi ta nigi tau mang kaling asaku itepu. Nah dena salawat. Maka de Nabi ta orang kikirnya orang kikir. To seke. Nabi di akhirat mencari umatnya. Ya to sidi terkadang tidak tahu diri.
Nabi sudah bersusah payah memintakan pertolongan kepada umatnya, ya tosi di dedis ngaleta dek dengkar rampe-rampe asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimulakan Allah, salawat kipa salawat maka de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tama salawat we kacicang Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nigi tama salawat we ka 10 Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 100 kali. Tidak rugi kita Pak, kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tunna marelar pangalla taala gangkan na rifahadare ni umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riolona Nabi ta. Tanda-tandanya adalah bercahaya seluruh badannya. Sekira-kira nak ada Nabi ta ya nak naik wa jenne. Sekali lagi sekira-kira nak naik yang bercahaya adalah yang pernah dikena air wudu. Jadi petuan na zaman dimulakan Allah ya komelo kipun nai tanda-tanda umat na Nabi ta risuri munrina pong Allah taala tajagai jenne ta betuan na tapayagai sumpah jata. Patungka tetunga sumpajang musti engka jenneta. Oleh karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun ini Allah Subhanahu wa taala dalam ngopi alam persunga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur, kesehatan walafiat, masih memberikan cahaya keimanan dalam hati kita, masih memberikan nikmat Islam kepada kita. Di akhir-akhir tahun ini kita introspeksi diri kita. Agak pura mana niga ifaselenna ke sompa-sompa lauri pun Allah taala. Kalaupun memang belum ada yang kita laksanakan, kita niatkan insyaallah di tahun-tahun yang akan datang kita laksanakan. Kalau belum sempurna, di tahun-tahun yang akan kita sempurnakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita sekalian, memberikan kekuatannya kepada kita sekalian, membimbing kita sehingga di akhir-akhir kehidupan kita ini naulemua ifaselennekeun sompa-sompa lauri pong Allah taala sare komengi pong Allah taala nalaki pamase nan nenia insyaallah pamase nitiwi mati matama rilal surga na pong Allah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpun kita, pertemukan kita, kumpulkan kita di dunia. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah kumpulkan, himpun kita, kumpulkan kita di akhirat di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya serta kekal abadi di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا كادي الحاجات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة